Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Amelia dari kelas Manajemen A. Di sini saya akan melengkapi tugas dari Ibu Gita Garliani SIKOM MM. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang kasus perusahaan manajemen dalam organisasi. Manajemen organisasi memegang peran yang sangat penting dalam memastikan perusahaan agar berjalan dengan efektif dan efisien. Dalam praktiknya, tidak jarang kita menemui berbagai kasus manajemen yang muncul ketika terjadi masalah dalam pengaturan sumber daya, kepemimpinan, komunikasi, atau strategi perusahaan. Melalui kasus-kasus ini, kita dapat mempelajari seorang manajer yang mengambil keputusan dengan tepat dan melakukan perbaikan untuk meningkatkan kinerja organisasi. Baik, kita mulai dengan jenis-jenis manajemen yang sering terjadi. Ada 5 jenis manajemen yang paling umum yang terjadi di perusahaan. Yang pertama ada konflik karyawan. Konflik ini bisa terjadi karena berbagai hal, seperti perbedaan pendapat, beban kinerja yang tidak seimbang, hingga gaya kepemimpinan yang terlalu otoriter. Dampaknya sangat nyata, hubungan kerja semakin renggang dan produktivitas pun menurun. Poin penting yang harus diperhatikan adalah pentingnya manajemen konflik dan komunikasi yang efektif. Yang kedua ada penurunan kinerja atau produktivitas. Biasanya masalah ini sering terjadi karena target yang tidak jelas, kurang pelatihan karyawan, motivasi yang rendah, atau proses kerja yang tidak efisien. Dampaknya bisa berupa keterlambatan dalam produksi dan penurunan kualitas layanan kepada pelanggan. Yang ketiga ada kepemimpinan yang tidak efektif. Ini terjadi ketika pemimpin tidak mampu memberikan arahan yang jelas, tidak terbuka terhadap feedback, atau tidak mampu mengambil keputusan di saat yang tepat. Akibatnya adalah tim kehilangan arah dan rasa percaya terhadap pemimpin mereka. Yang keempat ada manajemen perubahan yang gagal. Saat perusahaan menerapkan teknologi baru atau mengubah struktur organisasi tanpa sosialisasi yang memadai, maka perubahan tersebut cenderung akan gagal. Dampaknya adalah munculnya resistensi dari karyawan dan gangguan pada operasional perusahaan. Yang kelima ada kurangnya koordinasi antar departemen. Ini sering disebut dengan division silo, di mana marketing, produksi, dan keuangan bekerja bersendiri-sendiri tanpa sinkronisasi. Dampaknya, pekerjaan menjadi tumpah tindih dan target perusahaan tidak tercapai. Sekarang mari kita lihat contoh nyata untuk memperjelas pemahaman kita. Kasus yang akan dibahas adalah PT Maju Bersama. Dalam 6 bulan terakhir, perusahaan ini mengalami penurunan produktivitas yang cukup drastis, yaitu sebesar 30%. Apa aja sih gejalanya? Yang pertama, karyawan sering terlambat untuk mengumpulkan laporan. Yang kedua, konflik antar tim semakin meningkat. Yang ketiga, ada 20 karyawan yang resign dalam 3 bulan terakhir. Yang keempat, komunikasi antar manajer dan bawahan sangat lemah. Jelaskan masalah ini serius di perusahaan ini. Yang selanjutnya ada solusi manajemen. Setelah kita tahu masalahnya, apa yang harus kita lakukan? Ada 5 solusi, yaitu yang ke-1 ada perbaikan kepemimpinan. Perusahaan perlu memberikan pelatihan leadership kepada para manajer, menerapkan gaya kepemimpinan yang lebih partisipatif, dan melakukan evaluasi kinerja kepemimpinan setiap bulan. Solusi kedua ada menyusun ulang target dengan konsep SMART. Target harus dibuat dengan SMART: spesifik, measurable, achievable, relevan, dan team board. Setiap divisi harus mendapatkan target yang terukur dan seragam agar tidak ada yang kebingungan. Solusi ketiga ada meningkatkan komunikasi internal. Adakan weekly meeting antar divisi dan buatlah grup komunikasi resmi perusahaan agar informasi mengalir dengan lancar. Yang keempat ada meningkatkan motivasi karyawan. Terapkan sistem reward seperti bonus, pengakuan publik, dan peluang promosi. Jangan lupa juga mengadakan kegiatan team building untuk mempererat hubungan antar karyawan.
Solusi kelima ada pelatihan adaptasi teknologi. Adakan workshop penggunaan sistem digital yang baru. Buat SOP kerja yang jelas dan memberikan pendampingan selama 2 minggu hingga semua karyawan benar-benar paham. Hasil yang diharapkan dengan menerapkan solusi-solusi tersebut diharapkan produktivitas dapat naik kembali, karyawan menjadi lebih termotivasi, konflik menurun, koordinasi antar divisi lebih efektif, dan kepemimpinan menjadi lebih terarah. Yang selanjutnya ada pelajaran manajemen. Dari kasus PT Maju Bersama ini, ada 5 pelajaran penting yang dapat kita petik. Yang pertama ada komunikasi adalah kunci. Tanpa komunikasi yang jelas, kinerja akan menurun. Komunikasi yang baik harus berjalan dari 2 arah. Yang kedua, pemimpin menentukan budaya kerja. Seorang pemimpin harus memberikan contoh yang baik karena perilaku pemimpin akan ditiru oleh karyawan. Yang ketiga ada karyawan perlu motivasi dan penghargaan. Karyawan adalah aset perusahaan. Jika mereka termotivasi dan jika dihargai, mereka akan bekerja dengan lebih baik. Keempat, perubahan perlu disosialisasikan dengan baik. Teknologi atau sistem yang baru tanpa pelatihan yang memadai hanya akan menciptakan masalah baru dan bukan solusinya. Yang kelima, kolaborasi lintas divisi sangat penting. Perusahaan harus bergerak sebagai satu kesatuan, bukan bekerja dalam silo-silo yang terpisah. Baik, demikian presentasi saya tentang kasus perusahaan manajemen dalam organisasi. Dari kasus yang kita bahas, kita belajar bahwa manajemen yang baik membutuhkan kepemimpinan yang kuat, komunikasi yang efektif, dan pelatihan terhadap motivasi karyawan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.